Oke, di materi ini kita langsung coba memformat teks ya. Jadi kita akan banyak bermain di menu home dan submenu lainnya. Kita akan coba. Di sini saya udah ada contoh teks ya. Teks yang akan saya gunakan. Ini anggap saja random ya. Jadi teksnya memang random, belum ada format apapun. Nah, di sini saya akan mulai praktekkan bentuk menggunakan fitur-fitur yang ada di menu home ini ya. Misalkan saya akan membuat ini ada di tengah dan tebal ya. Juga membesarkan hurufnya, teksnya ya. Nah, di sini ada pilihannya saat kita blok teks yang ingin kita rubah, itu bisa di sini atau ada shortcut di sininya. Nah, saat kita selesai blok di sini ada shortcut. Ini bold atau di keyboard bisa klik Ctrl plus B berbarengan. Nah, jadi seperti itu. Untuk mendebalkan teksnya ya. Nah, ini untuk garis miring. Biar kelihatan ya. Ini garis miring dan garis bawah. Ini ada untuk mewarnai background dari teksnya ya. Ini warna teksnya jadi berubah. Nah, ini di sini ada ukuran dari teksnya. Nah, Anda bisa sesuaikan. Misalkan saya pilih 20. Nah, seperti ini ya. Setelah itu saya akan buat ini ke tengah, saya pindah ke atas ini aja biar lebih banyak opsinya. Ini untuk ke center. Misalkan ininya saya rubah. Biasanya banyaknya Arial ya. Nah, seperti itu. Cara lain untuk merubah ukuran teksnya selain dengan angka ini juga bisa dengan shortcut ini ya. Ini untuk mengecilkan dan untuk membesarkan. Nah, untuk di keyboard itu bisa Ctrl Shift plus titik ya untuk memperbesar dan koma untuk mengecilkan. Ini shortcut di keyboardnya. Dan di sini ada untuk merubah teksnya. Di sini sentence case itu hanya huruf di awal aja yang kapital. Lowercase itu semuanya huruf kecil. Uppercase semuanya kapital, semua hurufnya. Ini capital each word itu hanya di bagian depan setiap kata yang hurufnya besar. Nah, ini toggle case itu diawali dengan huruf biasa, sisanya kapital ya. Nah, ini bisa langsung diklik aja, misalnya seperti ini. Nah, jadi nggak perlu diketik ulang ya. Cukup dengan klik itu saja. Misalkan sudah seperti ini, bisa enter ya untuk memberikan jarak dulu. Nah, setelah itu saya akan coba di sini ada pendahuluan. Ini akan saya buat otomatis ya. Nah, di sini saya hapus dulu. Saya akan coba membuat dengan numbering ini ya. Nah, seperti ini. Saya akan coba dengan ini karena disesuaikan aja Anda perlunya apa. Karena tadi di sini adalah diawali dengan i huruf lalu angka selanjutnya. Ini juga ada angka huruf seperti itu, tinggal dipilih aja. Nah, misalkan saya pilih ini, jadi ada heading 1, heading 2, heading 3 itu beda-beda ya formatnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita tinggal klik enter. Nah, ini latar belakangnya juga saya hapus. Ini udah masuk ke heading 2 ya. Nah, ini coba saya lihat di sini. Saya akan pilih ini juga. Nah, ini tinggal dipencet tab aja ya. Tab di keyboard, jadinya langsung ke latar belakang seperti ini. Lanjut lagi, ini saya akan buat otomatis ya. Misalkan ini juga sama, saya akan coba pilih ini. Dan ini, nah ini saya pencet tab lagi, otomatis jadi B karena di atas sudah ada A ya. Dan ini kalau misalkan format ininya warna biru, Anda masih ingat kita ganti style di sini ya. Nah, di bagian ini kita bisa rubah ya karena
Di stylenya saya pilih yang ini, jadinya setiap heading itu berwarna biru. Nah, sedangkan yang saya mau itu tidak ada warna ya. Jadi kita bisa rubahnya secara manual, tapi di sini saya mau bereskan dulu. Karena untuk merubah warna itu nanti kita bisa select all dan kita rubah warnanya secara manual aja. Jadi kita bebas ya mau merubah warna di bagian-bagian mana aja. Misalkan headingnya emang kita mau warna ini tapi isinya warna hitam dan sebagainya, itu nanti bisa dibuat di air aja. Sekarang kita lanjut lagi. Ini saya hapus ya. Ini juga saya hapus. Nah, ini saya lanjutkan untuk memilih yang ini di list library-nya. Nah, ini tinggal klik tab aja, tab lagi. Nah, ini nomor 1. Ini juga sama. Nah, seperti ini saya akan terus selesaikan sampai paling bawah ya. Ini mulai masuk poin 2. Nah, ini saya buat seperti ini lagi, dan ini kita bisa buat seperti ini dulu formatting otomatisnya ya. Kita buat otomatis dulu, nanti baru formatting teksnya. Misalkan mau dirubah warnanya, ukuran hurufnya, dan lain-lain, itu bisa nanti di terakhir setelah kita melakukan formatting ini ya. Jadi kita pastikan ini enggak manual tapi otomatis ya, pakai bullet point atau list point library ya. Ini masuk ke A sama ya, seperti ini B. Nah, ini langsung otomatis ada di bawah, bukan berarti ininya ikut ya. Jadi ini ikut formatnya terbawah ini, tinggal di enter aja. Nah, ini kan C. Kalau misalnya kita kesini, nah itu baru otomatis, yang ini bukan. Jadi ini tetap manual, kita hapus. Nah, ini saya enter di sini. Ini saya hapus juga dari sini. Nah, jika Anda perhatikan kenapa sih di sini ada tanda panah gini ya? Ini sebenarnya kalau udah di otomatis ini enaknya ini bisa kita istilahnya minimize gitu ya. Jadi nggak ngalangin ya, dalam tanda kutip nggak ngalangin. Jadi lebih ringkas. Dan nanti bisa dibuat untuk semacam daftar isi otomatis ya. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, itu langsung masuk ke bagian isi proposalnya dan lain-lain. Bisa lanjut lagi aja. Bagian C. Ini saya pilih ini lagi. Klik tab. Ini juga D. Nah, ini kadang kalau misalkan terbawa itu karena ini dan ini belum di enter ya, belum dipisahkan ke baris baru. Jadi yang atas istilahnya ikut membawa yang bawahnya. Terus di enter dulu ke garis baru agar terpisah. Nah, ini lanjut lagi ya. Jadi ikut terbawa lagi, tapi ini harus kita buat baris-baris seperti ini. Ini juga saya akan coba sampai mungkin sampai ini aja. Ini saya hapus biar nggak terlalu banyak. Minimal Anda bisa paham konsepnya ya. Terus secara garis besarnya sudah paham cara formatting teks di Microsoft Word-nya. Ini saya hapus. Saya ganti juga. Ini saya enter ya agar membuat garis baru. Saya tab. Nah, untuk ini Anda bisa buat baris bawah ini ikut ke baris paling atas ini, atau kita pakai bullet point ya biar lebih rapi lagi. Misalkan
Ini saya coba blok ya. Saya coba blok. Saya pilih bullet point yang di sini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, bisa dengan seperti ini. Jadi ada bullet point-nya. Ini saya lanjut lagi. Ini nomor 2 ya. Ini juga saya sama pakai bullet point ya. Saya blok dulu. Saya pilih ini. Lanjut lagi, ini nomor 3. Kalau misalnya Anda blok seperti ini, terus Anda pilih bullet point, tapi ini berubah, artinya ini Anda belum berikan garis baru di sini ya. Dipastikan membuat garis baru untuk memisahkan ini dan ini ya. Setelah itu Anda bisa blok, lalu Anda pilih bullet point, ini otomatis akan membuat bullet point ya. Jadi nggak gabung dengan nomor 3 ini. Kalau misalnya seperti ini Anda tinggal pindahkan ke atas aja pakai backspace. Ini masuk poin 3. Lanjut lagi, terakhir ini ya. Ini tadi nomor 1. Nah ini ikut ya. Ini besar. Ini saya geser lagi. Saya geser lagi. Nah seperti ini. Di sini saya klik enter. Ini saya pindahkan. Ini juga saya klik enter di sini. Ini saya pindahkan juga. Nah, oke seperti itu. Jadi udah rapi, kode ini udah enak ya. Dan ini misalkan Anda mau buat ini di lembar baru ya. Berikutnya untuk hal-hal penting misalkan seperti ini, kita mau buat garis miring ya. Yang ini, lalu lokasi tempatnya kita bold seperti itu, jadi agar lebih jelas lagi gitu ya. Nah, ini juga biar cepat Anda bisa pakai shortcut ya. Misalnya ini Ctrl+B. Nah, seperti itu. Misalkan tadi huruf miring ya. Itu bisa Ctrl+I jadinya shortcutnya biar lebih cepat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalkan sudah selesai, kita mau rubah semuanya jadi warna hitam gitu ya. Ini tinggal Ctrl+A aja. Kita tinggal rubah yang di bagian ini itu jadi otomatis aja. Nah, ini udah jadi berubah ya. Teksnya warna hitam semua. Dan kita sudah melakukan formatting pada project teks kali ini. Kita akan lanjut lagi di materi-materi berikutnya yang lebih detail lagi. Untuk materi ini cukup kita minimal paham ya penggunaan beberapa tools yang ada di sini, terutama bagaimana cara membuat bullet point, numbering list seperti itu dan lain-lain, juga shortcut-shortcutnya. Silahkan dipraktekkan. Sampai jumpa di materi yang lain.